wah banget nih. Oh. Iya wah kan. Iya. Wah nih enak banget ikut arana nih. Kalau idealnya sih harusnya satu player satu kru. Satu kru. Iya. Idealnya. Nah, kalau cuman misalnya kalian ini di arana kan cuma berdua ya. Sedangkan player ada 4. Nah Iya. itu dia. Nah, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, di episode kali ini kembali gue masih dalam edisi berada di daerah istimewa Yogyakarta karena kita kebetulan habis manggung. Jadi ya ini sekalian ya ngobrol-ngobrol. So, di Serundeng kali ini gue kedatangan dua bisa dibilang akang senior ya. Ini mereka bergerak di bidang produksi band dan juga produksi live music, live artist gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol gimana prosesnya, gimana sistematisnya, dan juga apa aja yang ada di dalamnya. So, di Serundeng kali ini gue kedatangan Mang Heri dan juga Kang Ari. Yeay! Kita ada 10.000 penonton. Virtual. Karena sekarang lagi virtual banget. Terima kasih. Karena sekarang lagi virtual banget. Terima kasih Kang Heri, Ari sudah datang. Thank you. Nah, jadi biasa nih kan teman-teman di rumah mungkin nontonnya posisi dan ada beberapa teman-teman juga sound engineer. Tim produksi ini kemarin sempat udah ada si Adeweno sama Mas Yogi. Jadi itu ngobrol-ngobrol ini. Jadi Kang Heri dan Kang Ari ini sekarang lagi kesibukannya apa nih? Di luar Covid ya, di luar Covid. Kalau lagi normal. Apa ya? Ya nggak ada kesibukan apa-apa selain nunggu job mungkin. Berarti ininya ya, maksudnya emang berarti tim produksi ya? Iya betul. Kang Ari juga nih. Fokus di itu sih, nggak ada lagi. Ya. Pembalap bukannya pembalap? Itu kalau lagi ini baru. Hobi. Keren. Jadi mereka berdua ini adalah tim produksi dari yang sekarang nih lagi ya, sama Arana Project ya. Nah, terus kemudian bantuin siapa lagi sih selain Arana Project nih, Kang Ari? Saya selain Arana ya paling di Gigi ya. Iya. Kang Eri? Kalau saya sama ya di sama bantu ya? di Gigi juga. Karena kembar, sama. Selalu bersama. Soalnya Arana sama Gigi ya 11-12 sama kali Iya. sama juga. Jadi jatuhnya nggak mungkin bentrok kan? Itu Kang Ari juga Gigi doang ya? Iya sih. Kalau akhir-akhir ini kan paling Arana Gigi jarang sama yang lain. Kalau dulu ya sebelum saya masuk jadi member, maksudnya jadi kru tetap di Gigi, sering bantuin siapa? Siapa paling sering? Maksudnya yang udah pernah kemarin-kemarin? Banyak sih. Kalau bandnya Coklat bantuin. Terus bandnya solonya Mas Bujana. Terus solonya Pak Hendy, Pak Thomas juga. Pokoknya solo semua, solo Kang Arman. Padahal ini Jogja loh. Iya. Kok solo? Iya betul. Oh lucu lagi. Padahal tadi katanya, aduh aku nggak bisa ngomong nih. Iya. Ternyata pas itu lucu. komedi. Terus waktu itu kita sempat ketemu di Randy Pandugo juga ya. Oh iya betul. Iya, Kang Ari juga. Mas Randy juga. Bantuin Randy juga ya. Kalau Kang Heri? Kalau aku sih sebelum Covid ya sebenarnya bantuin Gigi itu jatuhnya baru ya. Mungkin sekitar setahun udah. Belum. Ya setahun cuman kan nggak ngapa-ngapain ya. Nggak ngapa-ngapain juga. 9 bulan. 9 bulan nggak ngapa-ngapain. Ingat banget tuh waktu itu masuk bantuin Gigi itu bulan November 2019. Baru berapa bulan langsung stuck kan. Ya, tapi sebelum bantuin Gigi aku lebih banyak di band-band indie sebenarnya. Oh, bantuin band indie. Siapa aja, Mas? Gue suka bantuin Hellcrash. Sama Nunung CS, band orkes gitu. Terus siapa ya?
PSP sama Orang Department yang ya itulah jauh-jauh kayak gitu-gitu ya. Lebih ke band-band indie sih. Oke. Nah gitu tuh, jadi teman-teman akhirnya tahu kan siapa di balik kesuksesan dan juga performance yang baik dari Gigi dan juga yang lain tadi disebutin. Nah mungkin yang selalu gue tanyakan adalah gimana awalnya bisa memulai akhirnya ada di dunia ini nih, tim produksi ini kan, maksudnya selama ini kan gak terlalu disorot lah, orang pikirkan ya udah lah bantuin doang. Padahal itu salah satu faktor terpenting juga ya menunjang performance band maupun artis lainnya. Awalnya gimana kalau Kang Ari sendiri? Kalau saya awalnya dulu sebenarnya bukan orang lapangan dulu, saya di studionya Gigi dulu pas manajemen sebelumnya yang pas di yang di Tebet tuh sebelum yang sekarang pos ya Om Dani Pete Pak Dani ya saya ngurusin studionya, studio latihan, studio rekaman. Dulu Gigi kalau rekaman latihan ya saya yang ini yang ngurusin ya. Ya yang ngurusinnya, yang set alat apa gitu. Itu dari tahun berapa berarti? Saya kalau di pos itu 2013 sih Mas. Udah lumayan ya, lumayan. Cuman nggak terlalu lama, 2013 sampai 2014 akhir lah. Setahun kalau nggak salah. Setahunan. Iya. Sebelum di pos itu? Sebelum di pos ya dulu sempat kerja pas keluar sekolah SMA, sempat pengen cari pengalaman kan ke Jakarta. Di Jakarta. Ada saudara yang ngajakin kan kerja di body repair mobil, Garda Auto, bagian bongkar pasang kayak gitu. Dulu kan seneng otomotif juga. Habis itu cuman bertahan sebulan lah. Pulang lagi kampung. Ya. Karena nggak kuatnya gini, mungkin karena saya baru kerja terus langsung di luar kota, maksudnya Jakarta kan dulu ya. Pikiran saya wah jauh kan, terus masih labil lah ininya istilahnya. Jadi cuman sebulan, habis itu sempat ikut ke sepupu juga sampai ke Pekanbaru. 2 bulan pulang lagi. Akhirnya ada tawaran di pos. Iya. Habis dari situ langsung pas pulang dari Pekanbaru langsung masuk iya. Nah sebelumnya tuh ada basic, kan itu kan langsung studio musik gitu kan? Ya. Emang ada basic main musik atau emang suka musik atau gimana? Saya emang hobi saya musik. Emang main musik berarti kan? Ya. Dari dulu. Dari dulu main musik, seneng sama teman-teman kan, ikut parade apa. Oke, diangkat dulu kayaknya. Bunyi ya. Kita break sejenak, kayak ada iklan Aqua. Berarti Kang Ari pas masuk studio musik tuh berarti emang suka musik atau emang main musik? Iya, emang hobi main musik. Emang hobi main musik juga. Temen di kampung dulu suka ikut parade band, pokoknya ada acara kepemudaan apa ikut aja. Iya. Senang. Dan emang main apa nih spesifiknya? Kalau saya sih seneng main drum dulu. Main drum ya. Soalnya biasanya kalau soundcheck vokal, jadi saya pikir dulu vokalis. Vokal tuh baru-baru ini sebenarnya. Cuman pas masuk Gigi kan posisinya pegang Kang Arman. Ya harus menguasai, maksudnya ya harus nyanyi lah gitu. Udah tahu ya. Keren. Nah kalau Kang Heri sendiri gimana nih awalnya akhirnya masuk ke dunia produksi musik lah? Awalnya sama ya, nggak jauh beda. Dari penjaga studio. Jaga studio juga ya, sama ya? Di studio di daerah Pondok Labu. Pondok Labu namanya Studio Ban dulu, tapi sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Itu inget banget tahun 2006. 2006 banget ya. 2006 ya, tau kan kalau di studio kan pendapatnya kecil banget ya. Pengen yang lebih nih, nih kayaknya tapi yang berhubungan dengan musik juga. Akhirnya saya waktu itu ada rental sound system juga. Jadi studio itu ada sound systemnya juga buat rental. Kayaknya saya mendingan di rental aja nih, biar penghasilannya agak lebih kan. Nah itu dah ikut ke rental kurang lebih dari 2000, masuk ke rental itu 2008.
Oke. 2008 masuk ke rental sound system. Terus habis itu terus lama sampai tahun 2017 tuh. 2017 masih ikut rental, akhirnya di rental begini-begini aja nih gitu. Pengen lebih lagi dong. Gimana caranya nih? Jadi waktu itu ada yang ngajakin buat bantuin band. Oh, kayaknya nih buat bantu loncatan oke juga nih. Terus itu saya mutusin waktu itu masih macam rental masih, bantuin band juga masih. Jadi jalan dua-duanya, tapi seiring berjalannya waktu kayaknya nggak bisa nih dua-duanya karena kebanyakan rental jalannya weekend. Band juga jalannya weekend juga nggak bisa, berarti kan harus dipilih salah satu. Berarti ya udah deh, saya milih band aja nih. Waktu itu bandnya band-band indie semua, bukan band kayak sekarang ya. Waktu itu ya band-band indie, band-band metal lah bisa dibilang. Saya harus mutusin mendingan resign dari rental. Itu 2017 kalau nggak salah 2017 saya resign dari rental, ini bantuin band. Beberapa itu udah ada beberapa band yang bisa yang udah dibantuin, tapi indie semua. Ya kalangannya ya menengah ke bawah lah. Terus akhir itu jalan setahun 2 tahun ada yang ngajakin lagi nih, waktu itu Mas Yanda. Mas Yanda. Waktu itu Mas Yanda jalan di satu event. Waktu itu Mas Yanda lagi ngopret. Bandnya itu ayahnya Mas Yanda. Ayahnya Mas itu ngeband juga. Ketemu di satu tempat. Terus nanya ngobrol, emang dari dulu saya sebenarnya kenal, cuman ngobrol-ngobrol. Ada katanya Arana lagi kurang orang nih gitu. Butuh kru lah ya. Habis itu ngobrol-ngobrol dia tahu saya udah resign dari rental. Ditawarin, dengan senang hati dong bantuin Kang Arman kan. Secara ya tau lah pasti kan. Ngefans juga. Ya iyalah pasti. Habis itu waktu itu pernah tuh panggung pertama Arana itu saya ikut waktu di Ternate dulu tahun 2018 kayaknya. 2018 ya kan, kurang lebih tahun 2018. Sama ketemu Kang Ari Sodong. Baru ketemu di situ. Baru pertama. Iya. Habis itu bantuin Kak Arana di Ternate itu pas selang seminggu pas lihat transferan saya bilang, wah ini wah banget nih. Wah kan. Wah ini enak banget ikut Arana nih. Penghasilannya bisa dibilang oke lah gitu. Oke banget kalau menurut saya ya. Oke banget. Tapi itu jalan dikasih lagi jadwal lagi sama Arana. Sampai sekarang akhirnya sama Ari Sodong alhamdulillah, dan kita ngerasa cocok lah untuk sebagai tim ya. Partner kerja ya. Ya abis Arana. Nah terus di Gigi waktu itu butuh orang untuk bantu ya. Nah itu juga ditawarin juga. Jadi ya udah bareng Arana jalan, Gigi jalan. Nah sekarang malah yang band indinya udah jarang ngebantuin malah karena kan sebelum pandemi itu jadwal Gigi emang gila ya. Sama ditambah sama Arana, jadi untuk bantuin band yang lain bukannya nggak mau sebenarnya, cuman karena waktunya yang tidak memungkinkan. Jadi buat teman-teman yang merasa kok Kang Heri udah sombong, enggak karena ya waktu. Ya tergantung waktu sih. Karena waktu juga yang menentukan ya. Gitu. Tapi ya maksudnya itu sah aja karena kan memang proses dan juga pembelajaran pasti ada terus kan. Nah mungkin menarik kalian berdua sama-sama dari studio terus akhirnya pindah sedikit pindah ke jalur live gitu kan, lapangan gitu. Nah menurut kalian yang membedakan yang cukup signifikan yang kalian rasain ketika pas di studio kayak gini nih, ternyata pas lagi di lapangan atau di live begini nih bedanya apa? Kalau Kang Ari dulu. Bedanya kalau di studio kita tiap hari kan maksudnya emang ngurusin alat-alat musik. Cuman kan suasananya pasti masuk studio lagi. Itu aja gitu ya. Gitu kan. Orangnya terus lagi lah. Ya. Kalau di lapangan bedanya kan kita kalau manggung nih misalkan
dari satu kota ke kota lain, jadi nggak kerasa kayak kalau kayak tour misalkan 10 kota tuh kayak udah nggak kerasa lah pokoknya, karena fun semuanya, fun juga enak. Itu yang bedanya. Iya. Kalau Kang Heri sama nggak boleh. Aku baru bilang juga sama. Asli bener, namanya jaga studio itu bener-bener bosen mas, parah bosennya. Cuman kerjanya ngangkat telepon, nulis bookingan, ya whiteboard, siapa yang masuk, keluarin yang latihan, masukin, ngeluarin, terus aja begitu aktivitasnya. Jadi ya jenuh ya. Jenuh. Kalau untuk sekarang beda banget. Jadi kan bisa sambil kerja sambil jalan-jalan ya. Tuh. Jadi, enak banget. Ya memang kalau live itu kan lebih bervariasi. Iya. Tapi menurut kalian yang bisa menjadikan nilai positif jaga studio itu apa? Kan mungkin pasti ada juga teman-teman di ini kan gue juga jaga studio oke kok gitu. Cuman versi kalian nih apa yang bisa dijadikan masukan positif lah untuk menurut kalian kalau jaga studio misalnya ya belajar apa gitu misalnya. Kalau menurut saya sedap. Dari yang bicara dari sini sedap juga. Justru di studio itu jadi ladang ilmu saya mas. Oh gitu. Iya. Di studio tuh kan semuanya alat musik ada. Iya. Kita juga dituntut minimal harus ngerti lah. Routingan, terus cara pasang. Iya benar. Cara setting kayak gitu-gitu. Iya. Jadi belajar di situ ya. Sebenarnya saya juga ilmu kebanyakan nih yang didapetin pas di studio, banyak banget ilmu yang secara teknis ya. Secara teknis. Jadi bisa diaplikasiin ketika live. Iya. Keren. Kalau Kang Heri nggak boleh sama. Sama. Ya emang sama ya. Emang sama gimana? Emang sama ya. Bisa dibilang itu basicnya untuk terjun ke lapangan kalau menurut saya. Oke. Itu bisa dibilang itu basic. Iya. Kalau kita nggak tahu ya diterjun ke lapangan nih lihat kabelnya udah pusing mas. Iya benar. Kabel apaan nih? Udah kayak mie sembraut begini kabel. Iya, gitu. Bener. Makanya itu bisa dibilang basicnya sih kalau menurut saya. Kalau secara teknis yang membedakan apa? Kalau tadi kan secara ya jalan-jalan sama monoton gitu kalau di studio. Kalau secara teknis nih kan sama-sama kabel, sama-sama ampli. Kalau teknisnya sih kalau menurut saya tetap beda mas. Kalau studio itu pasti keukur cuman segini doang. Segitu-segitu aja. Channelnya sih begini mau segimana juga. Tapi kalau untuk live itu beda banget mas. Kita harus ya harus tahu nih kabel buat apa, buat nyolokinnya kemana. Kalau di studio kan gimana ya? Udah pasti begitu aja tuh. Ya udah ya gitu ya begitu aja udah gitu. Yang terlebih nemuin ini kan kalau di lapangan vendornya beda-beda. Kita harus meskipun Raiders kita udah ngasih misalnya suatu band ngikut band Raidersnya udah tiba-tiba pas di lapangan beda nih. Sama ya. Nah, tugas kita maksudnya gimana caranya si pemain itu dibikin nyaman dengan alat seadanya misalkan. Nah, itu yang membedakan sih. Membedakan ya. Kalau di studio udah pasti aja tuh ya. Iya, kan. Paling kalau ada yang rusak aja tuh ganti. Jadi benar. Jadi teman-teman mungkin yang masih belum tahu kan ya, kru kan sama-sama aja gitu. Ya tadi beberapa teknis yang membedakan antara pekerjaan di studio dan juga di lapangan seperti apa. Apalagi vendor-vendor di Indonesia kan ajaib-ajaib ya. Bukan berarti nggak bagus teman-teman. Jadi ajaib-ajaib itu karena emang beda daerah, beda treatment kan. Suka ada surprise lah. Suka ada surprise ya. Kok begini? Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa maksimalin aja apa yang ada. Nah mungkin yang menarik yang gue sendiri penasaran kayak berarti di kru band ini kan ada beberapa orang gitu kan ya di luar sound engineer lah. Berarti tim produksi yang kru doang tuh ada berapa orang? Sebenarnya tuh ideal dalam satu band tuh berapa kru sih? Idealnya aja. Kalau menurut kalian nih pribadi masing-masing. Kalau menurut saya yang saya alamin ya. Misalkan ya tergantung kalau misalkan si player kalau idealnya sih harusnya satu player satu kru. Iya. Idealnya. Satu player satu kru. Ya sound engineer kan dua monitor sama FOH. Iya. Jadi misalnya krunya anak B-nya 5, krunya 5 gitu ya. Masing-masing pegang satu. Idealnya. Tapi kan di kita juga enggak maksudnya
ada juga band yang misalkan pemainnya 5, krunya cuma berapa. Tergantung ininya juga sih, kitanya juga sih Mas. Maksudnya, nah kembali lagi ke skill kita sih, maksudnya kita bisa nguasain gak nih, sanggup gak? Misalkan satu orang pegang playernya yang pemain bass, pemain gitar, pemain drum misalkan 3, terus keyboard, ya kembali ke kita lagi. Siapa aja gitu ya. Jadi menurut kalian emang penting untuk menguasai semua dulu kan, berarti ibaratnya misalnya kan sekarang Kang Ari megangnya mic Kang Arman nih misalnya. Berarti gue mic aja nih. Jadi ketika ditawarin orang lain, gue pakai nanya nggak ini gue kru mic doang atau enggak gitu? Enggak kan? Enggak. Harus bisa semua dong berarti. Hajar boleh. Ya, itu jadi buat teman-teman tidak boleh milih-milih. Yang penting harus bisa tahu semuanya. Biar bisa tahu ya kalau pas di venue, oh ini handle A, handle B, handle C. Keren. Nah, kalau cuman misalnya kalian ini di Arana kan cuma berdua ya. Sedangkan player ada 4. Nah itu dia. Karena di Arana itu playernya player session, jadi ya enak gitu loh. Maksudnya itu dalam artian kita ngeset bunyi, nyala, sinyal masuk ke mixer, udah tinggal player sessionnya yang cek sound sambil main. Kita nggak mungkin main barengan kita berdua. Bagi saya sih itu enaknya di situ, ngeset, bunyi, sinyal masuk, tinggal apa? Ya tinggal playernya aja yang cek sound yang kurang apa gitu. Kalau di band agak beda treatmentnya. Kalau di band apa treatmentnya nih? Maksudnya kalau tadi kan Kang Eri bilang ya enaknya kalau di Arana session semua, jadi treatmentnya kayak gitu. Nah berarti kalau bandnya member beda treatment dong. Oh beda. Misalnya kayak apa nih? Kayak Gigi. Ya misalnya kayak Gigi deh. Mungkin kalau Gigi. Kalian harus main ya, harus nyanyi gitu. Iya. Kalau Ari Sodong harus, saya tidak. Kalau Gigi kan satu player, satu kru. Satu kru ya. Dan dituntut kita harus bisa memainkan alat musik buat pas kebutuhan untuk balancing. Karena di Gigi si pemainnya nggak pernah. Ya. Maksudnya kalau misalkan main-main biasa yang udah sering, misalkan misalkan kalau kecuali ada apa event-event spesial misalkan konser atau apa pasti latihan, pasti soundcheck, pasti balancing. Kalau yang main yang reguler misalkan si krunya yang main ya. Jadi maksudnya itu karena yang kayak tadi kan idealnya satu orang satu gitu ya. Cuman ketika berdua ini kan berarti kan harus ada di tektokan tadi, chemistry tadi ya. Nah itu gimana tuh cara mengakalinya? Jadi kayak karena kan mungkin ada beberapa orang atau mungkin yang masih baru masuk dunia kru mungkin kaget kayak, loh kok gue banyak banget kejadian, misalnya ada yang kayak gitu ya. Nah cara ngakalinya gimana? Misalnya kalian gak saling ngobrol nih, terus pas datang sama-sama megang gitar misalnya, itu kan buang-buang waktu kan. Nah itu gimana sih awalnya kalian nih? Ya kalian aja langsung pengalaman pribadi. Awalnya gini kali ya, awalnya kita bagi tugas ya. Awalnya kita bagi tugas, misalnya kata kan leadernya Ari Sodong nih. Oh iya, ketua kelas ya, ketua kelas leadernya kan. Enggak. Ini kita bagi tugas gini. Oke, sip, jalan. Tapi kalau misalnya ini udah kelar, ini belum, saya bantuin. Kalau misalnya saya belum kelar, Ari Sodong udah kelar, ya Ari Sodong yang bantuin. Jadi apa ya, kerjasama sih intinya. Kerjasama gitu ya. Kerjasama. Kalau ngikutin ego masing-masing mah takutnya berantakan kan. Karena nggak bisa begitu. Ada yang ingin tambahkan? Ya gitulah, yang penting maksudnya kita udah tahu maksudnya job desk-nya dulu nih kita. Misalkan dari satu band tuh ada 4, ada keyboard, ada gitar, bass, sama drum. Nah misalkan kita bagi 2, saya misalkan sama vokal, keyboard sama gitar, Kang Heri sama bass sama drum misalkan. Nah tapi nggak terpaku itu, misalkan kita lagi sibuk terus yang satu udah beres, saling bantu aja. Ya, yang penting itu sih. Itu namanya kerjasama ya. Kerjasama. Pantesan kalian begini banget ya. Kamar berdua kamar kemarin tadi ke mall juga berdua. Udah kayak duo. Jadi bukan hanya pemain sih yang harus punya chemistry. Benar. Kita juga sebagai tim produksi juga harus ada chemistry ya. Gitu. Biar nyambung lah. Iya benar. Jadi kalau sendiri ego juga malah berantakan ya.
Keren. Jadi teman-teman kalau menyaksikan performance band-band atau artis-artis kayak keren banget gitu, ya memang keren di awal. Cuman kan tetap ada proses sebelumnya yang mempersiapkan itu. Ya. Nah, ini nih mereka ini yang sangat amat berjasa nih. Keren ya, keren banget ya. Nah, teknis nih, mungkin pengalaman Kang Ari sendiri dan Kang Eri yang unik atau mungkin tidak terlupakan lah, entah yang lucu atau yang ngeselin gitu. Boleh di-share nggak saat di mana atau lagi ngakurin siapa gitu? Masalah ini pas manggung teknis apa gimana? Bebas apa aja yang membekas, kan pasti ada dong yang waktu di sini lucu banget nih misalnya. Nih saya pernah nih kejadian paling berkesan itu pas Arana main di Makassar. Oke. Acara wedding. Acara wedding. Oh iya tahu. Acara wedding. Tahu. Maksudnya kan kalau kita Arana kan krunya cuma berdua. Terus tanggung jawab di panggung, si player lagi manggung itu kan. Kalau misalkan ada orang apapun kan harus clear area kan di panggung. Tugas kita kan. Soalnya dari manajer juga ditekaninnya pokoknya pas lagi main gak boleh ada orang yang di pinggir-pinggir panggung gitulah. Nah, di Makassar acara wedding. Ada dia kan maksudnya si yang nikahannya tuh nge-hire fotografer kayak gitu kan. Nah, pas fotografernya itu ada berapa orang, ada 6 orang. Terus dia pas Kang Arman lagi main kan, Arana yang main. Tiba-tiba dia naik foto-foto gitu kan ke Kang Arman, maju ke depan. Jadi Kang Arman tuh udah tahu pasti keganggu lah. Iya, risih. Aku tegur, Mas, gak boleh Mas, di bawah aja mau ngerekam atau fotonya. Terus dia tiba-tiba turun. Habis turun itu saya sama temen saya yang satunya disuruh lu sini, lu jangan macam-macam sama orang. Diancam gitu. Saya diancam loh. Iya. Gila. Keras. Pas lagi manggung saya mau ribut, Mas. Gara-gara saya ngamani, ya saya kan tanggung jawab saya juga kan kalau ada apa-apa. Terus dia kan maksudnya fotografer harus profesional, misalkan menjalankan tugasnya kan kamera misalkan, jangan ngapain deket-deket juga kan, panggungnya juga kecil. Berarti lensanya kurang mahal. Canggih sih. Terus sebenarnya lebih ke ini sih, dokumentasi pribadi itu. Soalnya dia selfie kayak gitu. Gitu. Iya. Akhirnya kan saya beneran mau ribut di situ. Hampir mau ribut ya? Iya. Manajer saya Ari tahu itu kejadian itu. Sampai saya pas beres kelar main saya dibawa ke kamar. Pokoknya Kang Ari jangan turun dulu. Saya tahu kan, kalau maksudnya saya juga tahu itu di Makassar orang maksudnya ya keras. Bukannya saya nekat. Saya kalau udah maksudnya udah emosi, udah nggak bisa ini. Mikir ya. Makanya sama Ari, ya udah Kang Ari ikut saya dulu. Biasanya kan beres main saya beresin alat saya disuruh ke kamar, dikunci sama Ari, gak boleh turun ya. Takutnya terjadi sesuatu mungkin. Saya juga lah enggak, kalau misalkan saya juga ngelihat enggak mungkin bertindak bodoh itu. Cuman ya paling itu sih yang paling berkesan buat saya. Iya. Ya maksudnya itu pengalaman ya. Iya. Pengalaman yang gimana ya? Iya, mau dibilang lucu. Tegang, mau dibilang tegang tapi lucu juga. Iya. Kalau Kang Eri? Saya apa ya? Yang yang waktu terakhir Arana manggung tuh di Belitung. Oh ini sebelum dari Belitung, berapa lagu? Belitung. Dari 8 lagu, kalau 10 8 lagu. Turun jadi 6, turun lagi 4. Jadi 4. Turun lagi jadi 4 ya kalau nggak salah. 4 kayaknya 4 ya kurang lebih. Itu saya lupa nyolokin kabel buat klik Mas. Buat Mas Putra. Itu opening Mas Putra bingung. Iya benar. Itu kesalahan, itu asli, itu ngerasa bersalah tapi ya lucu. Lucu, untungnya enggak, Mas Putra pilihnya bagus ya. Jadi enggak lari gitu. Iya. Cuman bengong aja. Ini enggak ada. Nyari. Saya balik ke mixer monitor. Kok drum udah dibuka belum monitornya? Udah, sinyal udah ada. Terus apa? Sodong nyamperin. Padahal kabel
si input buat piwanya saya lupa nyolokin. Saya apa malu tapi gimana ya, pengen ketawa juga. Waduh bener-bener skip lah itu, skip. Soalnya si playernya juga santai-santai malah cengeng-cengeng. Salah satu saya betah banget ya, bukan betah doang, betah banget di Arana karena playernya itu asik-asik lah. Istilahnya tuh nggak apa ya, nggak jadi kalau ada sombong itu enak aja. Ada masalah nggak selalu diselesaikan dengan misalkan marah-marah atau apa. Enak. Jadi kitanya kerjanya nyantai dan lebih berhati-hati lagi. Iya, benar. Yang penting komunikasi yang baik ya. Kekeluargaan. Ini karena memang kru kesayangan ya. Dan juga kalau kata Ari ini super kru. Kenapa? Karena cuma dengan terlalu berlebihan. Cuma berdua bisa ngendang kayak Iron Man sama sama Superman kayaknya. Oh, jadi itu beberapa cerita-cerita lucu ya, maupun yang unik ya. Jadi karena emang sebagai tim produksi, jangan kan tim produksi lah, semua anak band juga, terus sound engineer juga punya kejadian-kejadian lucu ya. Karena tadi pengalaman live itu kan unik dan bermacam-macam. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman yang bertanya kayak apakah bisa? Maksudnya nggak hanya tim produksi ya, bahkan anak-anak band juga mendapatkan pertanyaan yang sama. Apakah bisa hidup nggak sih sebenarnya dengan jenjang karir atau mungkin pekerjaan sebagai tim produksi nih? Kalau menurut saya sih ya bisa banget ya, bisa banget. Apalagi kalau misalnya orangnya itu mau belajar. Ini kan walaupun jadi kru juga istilahnya nggak kalau misalnya orangnya mau belajar nggak mesti dia nguku mulu sampai tua gitu, nggak juga. Kalau misalnya dia mau belajar bisa aja dia bisa belajar konsol, bisa belajar mixer apa, kan bisa aja. Karena waktu kan saya juga di rental lama ya. Ada juga waktu dulu ada kru band, dia dulunya ngekru tapi ketemu lagi sama sekarang dia bisa ngopet. Nah itu juga jadi nggak terpatok kru aja, enggak. Tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya mau belajar ya malah bisa melebarkan sayap. Iya, bisa gitu. mengeksplor diri. Eksplor diri ya. Dan ya maksudnya menurut pengalaman pribadi aja nih, Kang Ari udah menikah, sudah punya anak juga, Kang Heri udah bisa. Ya maksudnya itu udah bukti ya. Maksudnya kan orang bertanya-tanya ya kita kan tidak bisa menjelaskan secara ngemeng-ngemeng doang gitu ya. Bukti aja bukti. Ya bukti. Bisa follow Instagramnya dia, main motor terus. Motor kan gak murah. Nah, rutinitasnya padat sebelum pandemi kan, apalagi gigian benar-benar toko weekdays juga bisa 2 kali sehari keluar kota sana. Kalian ada titik jenuh nggak sih kemarin tuh, sempat ada titik bosan juga ya atau capek gitu? Kalau saya pribadi sih, kalau mungkin udah hobi ya mas di musik itu. Jadi kayak bukan kerja gitu ya. Jadi dinikmatin, ya disyukurin aja. Kita misalkan lagi capek pun emang manusiawi ya kalau capek misalkan beberapa kota. Tapi dengan tidur pun itu udah bisa kembali lagi segar lagi. Yang penting makan vitamin. Iya, makanan yang sehat-sehat paling itu sih. Kalau misalkan dibilang jenuh, jangan bilang jenuh sih. Itu mungkin karunia dari Tuhan kan, kita dikasih kerjaan. Bener. Kita harus ingatnya pas kita lagi kayak nganggur, gini jarang manggung lagi pandemi. Duh, kangen soundcheck nih, kangen transport, kangen uang makan nih. Uang makan. Iya. Jadi kayak pandemi pun sekarang bukan saya nggak takut corona, bukan nggak takut covid, cuman karena kan kita udah punya istri, udah punya anak, ya mau gak mau kita harus kerja lah. Meskipun di tengah pandemi dengan protokol yang ada sekarang. Masih bisa ya. Kayak tadi Kang Heri lagi mau nggak apa-apa. Apa project 6M? Iya. 7. Oh 17. Nah, Kang Heri sendiri ada nggak boring ya? Boring. Karena ini pekerjaan yang saya suka ya. Saya juga suka musik, ya kan? Ya dijalanin aja ya. Jadi nggak bosan nih sampai nggak mau ngekru lagi atau apa, nggak mau bantuin band lagi atau gimana. Enggak sih. Malah kebalikannya. Kapan nih jadwal keluar? Malah begitu. Iya.
emang menikmati ya, yang penting menikmati pekerjaan. Iya, itu yang penting. Itu yang penting. Keren, gila ini obrolan ini tidak terasa, tapi memberikan masukan-masukan yang baru lagi buat gue pribadi juga, dan mungkin buat teman-teman di rumah yang mungkin tidak tahu pekerjaan kru seperti apa. Karena tadi kayak kemarin gue ngobrol juga sama Nabil, Ambur, teman-teman sound engineer juga sama, soundman kan di Indonesia mindsetnya kayak ya operator soundman biasa gitu, padahal soundman pun adalah ibaratnya personil kesekiannya sebuah band lah gitu. Terus kemudian tim produksi juga sama, orang mikirnya ini kru aja nih angkat-angkat doang, padahal kalau cuma angkat-angkat tidak ngerti colok kagak bunyi juga, bahaya juga. Iya, jadi maksudnya itu tetap jadi satu kesatuan ya untuk mendukung performance band-band nih. Thank you banget Kang Heri dan Kang Ari sudah ngobrol-ngobrol, sudah membagikan pengalaman-pengalaman menariknya yang gue pun juga baru tahu ya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan-masukan yang positif lagi, dan mungkin yang sedang menjalani dunia masuk tim produksi mungkin bisa belajar-belajar lagi, bisa nanya-nanya lagi. Nah, mungkin mau tanya-tanya lebih dalam lagi sama mereka, bisa follow Instagramnya. Di mana Instagramnya Kang Ari? Instagram saya arisei91. arisei91. Selain bisa, kalau sama Kang Ari selain bisa tanya-tanya musik, bisa tanya-tanya motor ya, sama jalur-jalur off-road. Kalau Kang Heri? Deden Heri Mulyawan. Deden Heri Mulyawan. Boleh ditaruh di sini, dicek di sini ya. Oke, thank you banget. Nah, jangan lupa teman-teman kalau mau kasih Mas Lodeng, mau tahu keseruan apa aja yang ada di Moy Production, boleh follow Instagram kita di sini. Terus kemudian ada Instagram gue juga kalau mau nanya-nanya, ataupun mungkin yang mau memberikan saran dan juga memberikan masukan, siapalah narasumber berikutnya, boleh langsung DM gue aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain kalau menurut kalian ini bermanfaat dan juga bisa memberikan warna baru, dan juga bisa memberikan gambaran ternyata dunia musik tuh ada banyak ya, ada sound engineer, ada tim produksi, ada anak band, ada pemain kafe, ya banyak banget lah pokoknya, nggak sesempit yang kalian kira lah gitu. Oke, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu lagi di serundeng-serundeng lainnya. Jangan lupa untuk menyaksikan serundeng yang lainnya bersama teman-teman musisi. Semoga ini bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan-masukan yang baru lagi. Oke, sampai ketemu di serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.